Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, pada hari ini kita akan membacakan ringkasan dari permohonan yang telah kami ajukan sebelumnya, dan izin nanti masing-masing dari kami sudah kami bagi untuk membacakan ringkasan yang telah kami sepakati karena memang cukup banyak halamannya. Izin untuk mulai membacakan yang mulia. Jakarta, 6 April 2023. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu dianggap dibacakan aja. Dianggap bacakan yang mulia. Langsung perihalnya apa? Perihal permohonan pengujian formil dan material pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Perkenankanlah kami, Ari Lazuardi SH.MH, Muhammad Fandrian Hadistianto SH.MH, Saiful Anwar SH, Bustiah SH.MH, Endang Rohani SH.MSI, Guntoro SH, Muhammad Yusuf SH.MH, Zain Mutawali SH.CLA, Tommy SH, Abu Bakar SPD SH.MH, Sahat Butar SH, Bakar ST SH.MH, dan Sigit Prasetyo SH. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional dalam kurung Gekanas tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas Blok P nomor 30 Jalan Ledjen Suprapto nomor 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. 1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSPK SPSI, yang dalam hal ini diwakili oleh nama R. Abdullah, jabatan SPSB Ketua Umum FSPK SPSI, nama Afif Johan STSH, jabatan Sekretaris Umum FSPK SPSI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Untuk berikutnya sampai dengan pemohon nomor 121, mohon dianggap telah dibacakan yang mulia. Ya. Pemohon 1 sampai dengan pemohon 121 secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Bahwa pertama-tama izinkan para pemohon untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut. Permohonan diperiksa dan diputus uji formil Undang-Undang AKUO terlebih dahulu dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi dalam kurung BRPK. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya baik secara formil maupun material merupakan sebuah undang-undang yang menyetujui perubahan sejumlah 78 undang-undang yang tentunya akan memberikan dampak atau implikasi secara luas terhadap kondisi hukum positif di Indonesia dan menyentuh hampir seluruh kepentingan hak asasi manusia rakyat Indonesia. Oleh karenanya, izinkan kami para pemohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memeriksa dan memutus permohonan uji formil Undang-Undang AKUO terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi BRPK. Permohonan ini setidaknya didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut. 1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya mohon yang dianggap telah dibacakan. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU strip 18 Romawi garing 2020. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU strip 17 garing 2019. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. 1. Romawi. Kewenangan dan tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Bahwa objek dalam permohonan AKUO adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Angka nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 mohon dianggap telah dibacakan yang mulia. 7.
bahwa sebuah objek uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat diuji secara formil maupun material. Dari aspek dimensi formil yang dimaksud adalah diakui dan diterimanya oleh DPR RI berupa pemenuhan syarat kegentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perpu sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 telah ditetapkan 3 parameter, yaitu A, B, C, mohon dianggap tadi bacakan. Sementara aspek material dari sebuah undang-undang yang lahir dari persetujuan penetapan Perpu dapat diuji secara substansi norma-norma yang ada dalam pasal-pasal undang-undang tersebut yang melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon. 8. Bahwa perlu para pemohon sampaikan ketiga parameter syarat kegentingan memaksa sebagaimana tersebut di atas merupakan tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektivitas hak Presiden dalam membuat Perpu. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 yang mengatakan, mohon dianggap tadi bacakan. 9. Bahwa dengan semangat tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo yang merupakan sebuah uji formil dan material atas suatu objek uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardian of constitution, oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil, material, dan ditemukan pelanggaran konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan undang-undang akuo tersebut secara menyeluruh. Angka nomor 11 dan 12 mohon dianggap telah dibacakan. 13. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo guna melakukan fungsi dan tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi. 2 Romawi, tenggang waktu pengajuan uji formil. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 27/PU/8 Romawi /2009 junto pasal 9 ayat 2 PMK nomor 2/2021 terdapat panduan tenggang waktu dalam pengujian formil sebuah undang-undang yang dibatasi dalam 45 hari setelah dimuat dalam lembaran negara. Mohon dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa PMK nomor 2/2021 kemudian juga menegaskan dan mengatur bahwa pengujian formil undang-undang termasuk juga undang-undang yang lahir dari persetujuan Perpu yang diajukan dalam jangka waktu 45 hari sejak Perpu diundangkan dalam lembaran negara. Mohon dianggap telah dibacakan. 3. Bahwa objek uji sebagai sebuah undang-undang telah diundangkan dan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 31 Maret 2023 dan pengujian formil permohonan akuo telah para pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 6 April 2023 yang mana jatuh pada hari ke-6. Dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil akuo masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 45 hari. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil akuo. 3 Romawi, kedudukan hukum dalam kurung legal standing para pemohon. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang akuo sebagai perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Angka nomor 1 mohon dianggap telah dibacakan. Ya, itu yang mengenai legal standing nanti kita akan kita telisik satu persatu yang dianggap dibacakan seluruhnya ya. Baik. Jadi ada perorangan dan ada badan hukum ya. Betul. Ya, Ya, keabsahannya legal standing atau tidak nanti akan kita teliti. Oke, berarti izin yang Dianggap mulia. dibacakan ya. Berarti semuanya dianggap telah dibacakan ya, Ya. untuk yang legal standing ya. Ya, oke. Sekarang Posita. Ya, izin yang mulia untuk yang posita nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya. Suara wanita. Ya, baik. Mohon izin yang mulia, alasan Kalau permohonan sudah siang ini kalau suara wanita kita bangun lagi soalnya ya. Silakan. Romawi 4, alasan permohonan pengujian dalam formil nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Romawi 1, tidak terpenuhinya parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 10. Bahwa persetujuan DPR RI atas
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berarti sama halnya DPR RI menyetujui alasan kegentingan memaksa Presiden dalam penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalam mengkaji konstitusionalitas permohonan akuo juga merujuk pada alasan syarat kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perpu Cipta Kerja. 11. Bahwa persetujuan atas penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi Undang-Undang akuo, para pemohon yakini bertentangan dengan pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. 12, 13 dimohon dianggap dibacakan. 14 bahwa mohon perhatian yang mulia, proses persetujuan yang dilakukan DPR RI terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari terbukti atau tidaknya hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya Perpu tersebut. Terlebih, proses persetujuan yang dilakukan DPR RI merupakan proses pengujian secara politik di mana DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak untuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan tidak masuk pembahasannya dalam substansi isi dari Perpu tersebut. Nomor 15, 16 dan 17 yang dibacakan. Konsideran menimbang Perpu Cipta Kerja, konsideran menimbang RUU yang dibacakan. 18 bahwa undang-undang akuo tidak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas walaupun bersyarat untuk undang-undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. 19 mohon dianggap dibacakan. 20 bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan melainkan kumulatif menjadi setidaknya 3 syarat yang harus kesemuanya terpenuhi, dan manakala satu saja tidak terpenuhi maka demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam undang-undang akuo, dan oleh karenanya secara proses persetujuan menjadi undang-undang oleh DPR RI wajib dinyatakan inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas, merupakan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektivitas hak Presiden dalam membuat Perpu yang seharusnya dikoreksi oleh DPR RI untuk tidak disetujui karena tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perpu Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 PUU strip 7 Romawi _2009. 1A, tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2122 mohon dianggap dibacakan. 23, bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi undang-undang akuo, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Oleh karenanya, para pemohon akan mengambil contoh undang-undang yang diubah oleh undang-undang akuo, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dengan merujuk pada keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 14 Februari 2023 didapat kegentingan memaksa dalam aspek ketenagakerjaan Indonesia, yaitu perlu penyelesaian segera 53,8 juta orang angkatan kerja yang tidak bekerja atau bekerja tidak penuh. 25 bahwa padahal secara realitas justru keberadaan undang-undang akuo yang secara substansi sama dengan undang-undang Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta Kerja yang mempermudah mekanisme PHK, misalnya PHK bagi anggota serikat pekerja tidak wajib lagi dirundingkan kepada pengurus serikat pekerjanya terlebih dahulu, melainkan surat PHK dapat langsung diberikan kepada pekerja yang pengaturannya sebelumnya telah diganti dalam pasal 151 ayat 2 Undang-Undang PHK. Dianggap dibacakan yang mulia. 26 bahwa secara umum perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang didapat dalam Undang-Undang akuo telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang akuo mengatur
perubahan hal sebagai berikut. A, B, C, D, E. Mohon dianggap dibacakan. 27. Bahwa dari pemaparan tersebut di atas terdapat kontraproduktif antara alasan kepentingan memaksa dalam aspek ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 14 Februari 2023. Karena justru dengan degradasinya perlindungan hukum terhadap pekerja dari sebelumnya yang telah lebih baik diatur sehingga menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK yang akan berujung semakin meningkatnya pengangguran. 28. Bahwa terlebih apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut di atas berarti DPR RI yang menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang aku meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa. 29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti tidak terpenuhinya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sebagaimana salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 Romawi /2009 sehingga seharusnya DPR RI tidak menyetujui Undang-Undang aku. 1B. Tidak terdapat kekosongan hukum. Ya, ini keterangan narasinya dianggap dibacakan. Tidak terdapat kekosongan hukum. Ya, dianggap dibacakan 31-32. Seluruhnya yang mengenai narasi kekosongan hukum dianggap tidak dibacakan. Kemudian halaman 79 1C dalilnya tenggang waktu 2 tahun putusan mahkamah diabaikan ya. Ya itu dibaca juga 1C. 1C tenggang waktu 2 tahun berdasarkan putusan 91 PUU 18 Romawi /2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, itu narasi angka 38, 39 dianggap dibacakan. Sekarang nomor 2. Nomor 2, mohon izin yang mulia akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. 2. Persetujuan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang AKBO merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/18 Romawi /2020. Itu narasinya dianggap telah dibacakan ya. Sampai nomor 52. Ya. Coba 52 dibacakan. 52. Bahwa sudah sepatutnya lah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas penetapan Undang-Undang AKBO sebagai bentuk pembangkangan yang menyederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi. Jika model begini dibiarkan, para pemohon khawatir potensi lemahnya fungsi check and balance dan membuat ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak berdaya di hadapan lembaga negara lain. Baik, 3 sekarang. 3. Persetujuan Undang-Undang AKBO oleh DPR RI tidak dalam persidangan berikutnya pasca Perpu Cipta Kerja ditetapkan. 53. Itu narasinya 53 sampai 58. Sampai 55 dianggap dibacakan yang mulia. 58. Silakan dibaca. 58. Dengan demikian terbukti proses persetujuan DPR RI terhadap peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional karena telah bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Material. Silakan. Bahwa pengujian material ini khusus menguji keabsahan konstitusionalitas pasal 80 dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 61. Bahwa hak konstitusi para pemohon secara potensial ataupun faktual dapat terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang AKUO sehingga para pemohon menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 27 ayat 2, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang selanjutnya dianggap dibacakan. 62. Bahwa dengan kembali diaturnya pasal-pasal bagian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang AKUO yang tak ubahnya secara substansi sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka relasi kerja yang seharusnya berdampak pada adanya pekerjaan yang menghasilkan penghidupan yang layak dan tercipta keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pemohon tidak akan terrealisasi dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. 63 mohon bisa dianggap dibacakan. 64 bahwa ketentuan pasal 184 Undang-Undang AKUO menyatakan pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dimulai berlaku dianggap dibacakan. B. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. 65. Bahwa ketentuan ini secara tegas menyatakan keberlanjutan dari keberlakuan 4 aturan pelaksana Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain A. Peraturan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja atau PP 35/2021. B. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan atau PP 36/21. Nomor 66, 67 dianggap dibacakan. Selanjutnya halaman 88. A. Isu hukum pemutusan hubungan kerja. 68. Bahwa konstitusionalitas materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang AKUO dapat digantungkan pada PP 35/2021 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang AKUO. Romawi 1 mengenai pesangon yang lebih rendah dari ketentuan sebelumnya. Ya, ini narasinya dianggap dibacakan. Ya, halaman 93 Romawi 2 mengenai inkonstitusional alasan PHK. Ya, narasinya dianggap dibacakan. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya halaman 96 nomor 73 Ya. bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan tersebut di atas ditemukan kembali terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak. Seorang pekerja dapat diputus hubungan kerja tanpa due process of law melalui putusan pengadilan dan independen dan imparsial, di mana masih berlakunya surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE garis strip 13/men/SJ strip HK Romawi 1 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kurung SE Menaker 13/05 yang pada pokoknya menyatakan pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat X pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 13/2003, maka pemutusan hubungan kerja baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bila pengadilan yang memeriksa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pekerja tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat, maka pekerja yang bersangkutan baru dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan pada ketentuan X pasal 158 Undang-Undang 13/2003. Ya, narasi 74 dianggap dibacakan. Sekarang 3 Romawi. 3 Romawi halaman 98 mengenai dipermudahnya pemutusan hubungan kerja. Ya, apa yang mendasar dari narasi ini tolong disampaikan. Bahwa mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan pasal 151 Undang-Undang Akuo, selanjutnya dianggap dibacakan bahwa berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 2, pasal tersebut di atas jelas menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja cukup dengan pemberitahuan, dan manakala terhadap pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja melakukan penolakan, baru dilakukan runding bipartit. Ketentuan ini jelas mempermudah bagi pekerja untuk dapat diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Oleh karenanya, bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, itu dianggap dibacakan. Kemudian yang bertentangan dengan pasal 37, putusan 37 MK tahun 2011 ya. Gimana? Terima kasih Yang Mulia, selanjutnya akan diteruskan. Halaman 99. Baik, halaman 99 nomor 77. Ya. Bahwa selanjutnya dalam ayat 4 pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartit gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian. Oh ya, itu sebentar, berikut. Itu yang di daring ada sidang malah telepon itu di take down aja, nggak usah ya, dibuang aja itu. Teknisi tolong dibuang. Ya, jadi begini ya, untuk teman-teman semua para pemohon itu bisa hadir secara luring, tapi tempatnya terbatas, maka dimungkinkan untuk hadir secara daring. Tapi karena hadir secara daring pun itu merupakan bagian dari ruang sidang ini, maka harus berlaku sopan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur juga yang hadir secara daring. Untuk perhatian berikutnya nanti jangan sampai ada hal-hal yang tidak senonoh seperti itu ya. Maka untuk perhatian nanti kuasa hukumnya bertanggung jawab ya. Kalau kuasa hukumnya nggak bisa ngatur, nanti kuasa hukumnya yang diusir dari persidangan. Ya. Tolong untuk jadi perhatian. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Bahwa selanjutnya dalam ayat 4 pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartit gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini akan menyebabkan pekerja dapat diputus hubungan kerjanya sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih mengenai muatan substansi yang sama sebenarnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 37/PUU strip Romawi 9/2011 tanggal 6 September 2011 yang pada pokok pertimbangan hukum dianggap dibacakan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Ya. Langsung ke isu hukum perjanjian kerja waktu tertentu. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. B. Isu hukum perjanjian kerja waktu tertentu dalam kurung PKWT mengenai ketentuan PKWT tanpa batasan jangka waktu. 79. Bahwa konstitusionalitas materi muatan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Akuo dapat digantungkan pada PP 35/2021 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Akuo. 80. Bahwa ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam pasal 56 dan 59 Undang-Undang Akuo. Mohon dianggap dibacakan. Ya. 81. Bahwa posisi antara pekerja dengan pengusaha tidak akan pernah setara.
Hal ini disebabkan seorang pekerja bekerja berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh pengusaha, oleh karenanya membuktikan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan diperatas antara pekerja dengan pengusaha. Dengan ketidaksetaraan posisi ini, maka menjadi penting bagi negara untuk memberikan perlindungan mengenai jangka waktu PKWT agar terwujudnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, setara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 82. Bahwa pasal 56 ayat dan 59 Undang-Undang AKUO telah meniadakan batasan jangka waktu paling lama PKWT dapat diterapkan kepada pekerja dan memindahkan ke dalam PP 35/21 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Mohon dianggap dibacakan. Bahwa terlebih secara dengan materi muatan batasan jangka waktu PKWT dipindahkan ke dalam PP jelas melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jangka waktu untuk PKWT ini harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh pemerintah saja melalui instrumen hukum peraturan pemerintah atau PP, melainkan juga ditentukan oleh DPR dan pemerintah melalui instrumen hukum undang-undang. Ya, oleh itu terus yang telah dibacakan sampai 85. 84 dan 85 dibacakan. C. Isu hukum alidaya. Ketentuan penerapan alidaya tanpa batasan pekerjaan pokok, core business, dan pekerjaan penunjang atau non-core business. 86. Bahwa ketentuan mengenai alidaya diatur di dalam pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang AKUO yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan. 87. Bahwa pasal 66 89 saja itu intinya. 89. Bahwa oleh karena pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang AKUO nyata-nyata meniadakan batasan secara tegas, outsourcing hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan non-core business atau penunjang seperti pelayanan kebersihan atau cleaning service, usaha tenaga pengamanan atau security, usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia jasa angkutan pekerja, serta meniadakan ketentuan peralihan demi hukum hubungan kerja pekerja alidaya yang ternyata mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok yang terkait dengan core business perusahaan pemberi kerja, maka secara otomatis beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja, bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dianggap dibacakan. Pasal 38. D. Isu pengupahan. Roy 1 mengenai ketidakpastian upah minimum. Sebentar, tadi bertentangan dengan pasal 27 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ya. Ya, sekarang hukum pengupahan. D. Isu hukum pengupahan. Romawi 1 mengenai ketidakpastian upah minimum. 90. Bahwa pasal 88F Undang-Undang AKUO menyatakan dalam keadaan tertentu pemerintah dapat yang gitu dianggap dibacakan. Ketentuan ini ditafsirkan memberikan kewenangan secara subjektif kepada pemerintah untuk mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu. 91. Bahwa ketentuan ini nyata-nyata mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten / kota karena pemerintah memiliki kewenangan secara subjektif mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu di suatu daerah kabupaten atau kota tertentu. 92 mohon dianggap dibacakan. 93. Bahwa ketentuan pasal 88F Undang-Undang AKUO mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten / kota
Oleh karenanya nyata-nyata bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan selanjutnya pasal 28D ayat 1 mau dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat 2 Romawi mengenai ditiadakannya upah minimum sektoral garis dalam kurung UMS 94 bahwa Undang-Undang Aqua menghapus ketentuan pasal 89 yang mengatur mengenai upah minimum sektoral sebagai bagian dari bentuk upah minimum. Dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral selaras dengan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 4/HI.01.0/11 Romawi/2020 hal tanggapan atas upah minimum sektoral kabupaten kota di Jawa Barat tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan pasal 81 telah menghapus ketentuan upah minimum sektoral pada pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan garis miring atau kabupaten garis miring kota. 95 bahwa filosofi penetapan upah minimum sektoral dalam kurung provinsi garis miring kabupaten garis miring kota secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998 di mana pada kondisi krisis ekonomi tersebut sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan atau keuangan, rendahnya kemampuan perusahaan. Sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan yang berorientasi ekspor tidak terdampak krisis ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. 96 bahwa dengan dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Hal ini diakibatkan setiap industri memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan industri lainnya dan sudah barang tentu tidak dapat dipersamakan. Oleh karenanya dengan menyamakan penetapan upah minimum di sektor dengan upah minimum secara umum dari satu provinsi atau kabupaten kota memiliki makna yang sama dengan memperlakukan sesuatu secara sama pada dua hal yang bersifat berbeda. Dan hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2. 3 Romawi mengenai hilangnya keterlibatan serikat pekerja dalam penentuan besaran upah di atas upah minimum. 97 bahwa ketentuan pasal 90A dianggap dibacakan. 98 bahwa ketentuan pasal 90A Undang-Undang Aqua ditafsirkan manakala di dalam sebuah perusahaan terdapat serikat pekerja dan perusahaan secara finansial mampu untuk memberikan upah di atas upah minimum kepada pekerjanya, maka penetapan upah di atas upah minimum hanya bisa dilakukan dengan cara merundingkan dengan pekerja langsung dan meniadakan keberadaan serikat pekerja. Ya, dan seterusnya itu dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. 100 bahwa oleh karenanya pasal 90A Undang-Undang Aqua nyata-nyata bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini asal nggak perlu dibacakan ya. Mohon dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya petitum akan disampaikan rekan. Petitum sekarang. Mohon izin yang mulia Ya. untuk meneruskan berupa 6 petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856 tutup kurung
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 81 angka 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tutup kurung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, saudara dengarkan ya, yang dicatat hal-hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian, tetapi itu terserah saudara-saudara apakah saudara akan menggunakan atau tidak nasihat masukan dari hakim ini. Saya persilahkan terlebih dahulu, siapa dulu? Prof. Eni atau Pak Soeharto ya? Lebih kuat. Ya, lebih kuat. Silakan Prof. Eni. First Lady-nya Mahkamah Konstitusi. Silakan Prof. Eni. Baik, terima kasih yang mulia, Pak Alif dan yang mulia Pak Soeharto, Bapak Panel. Terkait dengan permohonan saudara ini tebal sekali nih. Sudah kuasa pemohon saya bolak-balik dari tadi bolak-balik begitu ya. Jadi begini, ini kan permohonan adalah permohonan pengujian formil dan material, ya. Ada gabungkan jadi satu. Menjadi satu kelaziman di MK, di Mahkamah, bahwa kalau ada pengujian formil dan material ini kami menyarankan dan itu sudah menjadi satu kelaziman untuk dipisahkan. Sebaiknya Anda mengujikan formil sendiri, kemudian materialnya sendiri. Karena formil ini jelas ini ada batasan waktunya. Apalagi ini menyebutkan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya. Dan saudara sudah menyebutkan juga di situ merujuk bahwa ini ada putusan mahkamah yang menentukan batasan waktunya adalah 60 hari. 60 hari juga sudah diberikan pertimbangan yang menegaskan soal itu setelah mendengarkan baik dari pemerintah atau dari DPR kan gitu. Jadi kalau kemudian digabung gini, ya pasti kami akan mengutamakan terlebih dahulu uji formilnya dulu. Materialnya kemudian berikutnya setelah ada kepastian mengenai uji formilnya itu, ya. Jadi mohon diperhatikan soal itu. Dan ini kalau saudara gabungkan juga memang cukup rumit untuk dipahami cara membacanya juga. Ya, di satu sisi Anda buat legal standing untuk uji formil, kemudian di sisi lain kemudian ada lagi legal standing uji material begitu, ya. Nah itu kemudian bolak-balik seperti itu, ya. Jadi saya sarankan ini sebaiknya dipisah antara uji formil dengan uji materialnya. Nah terkait dengan pengujian formilnya di sini, ya formil ini saudara menyebut ini kan ada dua kategori, satu organisasi dan yang satu lagi perseorangan.
Dan tolong untuk yang perseorangan itu bukti-buktinya diperkuatkan ditambah dengan kedudukan mereka sebagai pekerja di masing-masing unit kerjanya itu, ya. Itu ditambahkan karena ini ada pemohonnya ada 221 ya. 221 pemohon di sini. Nah, ini saudara tolong diperhatikan ya. Kemudian yang terkait dengan halaman 38 itu kan ada uraian-uraian menyangkut prinsip-prinsip itu ya, Anda masukkan saja kalau itu ada relevansinya dengan substansi ya, apakah letaknya di bagian legal standing atau letaknya di posita, silakan dimasukkan di situ. Jadi langsung terkait dengan kewenangan mahkamah ya, di bagian pertama kewenangan mahkamah ya, Anda masukkan di situ bahwa mahkamah berwenang dan sudah cukup banyak contoh-contoh ya, termasuk putusan-putusan, bahkan ada putusan yang sudah dikabulkan juga. Anda bisa menggunakan sebagai referensinya berkaitan dengan bagaimana format terkait dengan sistematika terkait dengan permohonan pengujian ini, selain kemudian merujuk kepada PMK ya. Jadi kewenangan mahkamah saja tidak perlu tujuan didirikannya MK dan seterusnya, tulis saja sederhana kewenangan MK apa terkait dengan pengujian formil tersebut ya. Kemudian Anda berkesimpulan di situ bahwa mahkamah berwenang karena yang dimohonkan adalah terkait dengan penetapan Perpu itu menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang berkaitan dengan substansinya, karena ini menyangkut uji formil, berarti Anda persoalkan itu adalah ada proses yang menurut Anda tidak sejalan dengan konstitusi berkaitan dengan penetapan Perpu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Itu silakan sepenuhnya menjadi hak saudara untuk mengembangkan berkaitan dengan alasan-alasan itu. Yang penting ada bukti yang kuat yang mendukung soal adanya persoalan konstitusionalitas di dalam pembentukan atau penetapan dari Perpu tersebut ya. Itu sebetulnya yang berkaitan dengan uji formil. Di sini kemudian berkaitan dengan legal standing ini Anda tambahkan juga memang selama ini kalau mahkamah memang lebih lunak lah terkait dengan legal standing untuk pengujian formil ya, menyangkut soal keterpautan kepentingan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Nah, ini Anda tambahkan lagi keterpautannya, tetapi kemudian tidak boleh dilepaskan juga harus mengelaborasi kaitannya dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu. Ya, ini yang memang elaborasinya juga belum cukup terkait dengan syarat-syarat yang sudah Anda sebutkan, rujuk ada 5 syarat itu, uraiannya belum ada di situ. Ya, karena uraiannya Anda munculkan di pengujian materialnya, yang di formilnya Anda tarik ke situ ya, karena kalau bisa dipisahkan sehingga bisa ditarik di situ sebagai bagian dari uraian untuk menunjukkan legal standing dari pengujian formil tersebut ya. Nah, di sini kemudian muncul setelah Anda uraikan dalam posita mengenai pertentangan tadi ya, khusus terkait dengan proses tadi pembentukannya. Nah, tinggal petitumnya ya Anda menegaskan saja sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun dalam PMK bahwa ini terkait dengan prosesnya ini ada tidak sesuai. Jadi ini sudah ada sini menyatakan pembentukan tidak sesuai, ini sudah sejalan dengan apa yang terumuskan di dalam ketentuan modelnya begitu ya. Tetapi memang kemudian ketika digabung itu terus terang saja memang roto bumet mas. Ya, ini bahasa Jawanya keluar roto bumet gitu ya. Karena apa? Bolak-balik saya cari, Anda menyebutkan pasal 80, pasal 81. Ya, kita tahu bahwa ini adalah produk omnibus. Produk omnibus itu penyebutannya spesifik, ya berbeda dengan undang-undang reguler pada umumnya. Nah, silakan nanti bagaimana penyebutan ini sudah ada banyak putusan MK. Pada waktu putusan MK terkait dengan undang-undang Ciptaker, ya. Kalau Anda sebutkan pasal 8081 begini, ini khusus material ya. Nanti Anda pisahkan, ini material juga harus Anda rumuskan yang sebagaimana saya sarankan ini. Anda nanti menyebutkannya jangan begini, kalau begini di dalam Undang-Undang Nomor 6 2003 itu banyak pasal 81 gitu loh. Ya. Nah, dia harus spesifik. Ya, spesifiknya nanti dilihat dalam putusan MK yang sudah ada bahwa pasal 80 ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, angkanya angka berapa?
Lah angka itu yang menunjukkan perbedaannya gitu loh. Dari pasal 80 ada angkanya. Nah, di pasal 80 itu menyebutkan undang-undang apanya yang diubah di situ. Nah, kalau pasal 80 ini kan kebetulan undang-undang yang diubah ada 4 ya, undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang sistem jaminan sosial, kemudian undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial, undang-undang perlindungan pekerja migran. Itu kan isinya begitu. Nah, ini pasal 80 isinya begitu ya. Kemudian di pasal 81-nya baru dia menyebutkan di situ bahwa ini yang terkait dengan ketenagakerjaan, angkanya angka berapa. Ini kan Anda campur aduk ya di sini pasal 80, 81 undang-undang itu, tetapi mencarinya jadi susah kalau tidak spesifik menyebutnya sesuai dengan tipe dari undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu ya. Ini tolong nanti Anda perhatikan soal penyebutan itu. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau dicari yang Anda sebutkan sini memang tidak konsisten. Pasal 80 Anda minta untuk diuji ya. Diuji petitumnya tidak ada pasal 80. Pasal 80 itu isinya 4 undang-undang gitu kan. Anda maunya gimana itu? 4 undang-undang itu maunya diapakan itu ya. Kalau pasal 81 itu isinya sekian banyak angka ya kan. Lah angka-angka itu mengubah pasal-pasalnya itu. Ada pasal 56, ada pasal 64, ada pasal 66, ada pasal macam-macam itu. Ya, sesuai dengan angka-angkanya itu dari undang-undang apa? Karena ada 4 undang-undang dalam pasal 80-nya itu. Nah, ini Anda menentukan hanya undang-undang ketenagakerjaan kah atau undang-undang yang lain. Nah, itu harus konsisten ya. Kemudian Anda merefer lagi, misalnya di halaman 103, ya Anda merefer bahwa di situ Anda menyatakan bahwa ini ada persoalan mengenai terkait pengupahan, dan itu Anda dasarkan pada dissenting opinion gitu ya, DO-nya dari hakim tertentu. Yang mengikat itu bukan DO, tapi putusan mayoritas ya yang Anda pakai di situ, ya. Jadi Anda dari tadi saya lihat ini di dalam beberapa halaman merujuknya kepada dissenting opinion gitu ya. Nah, itu harusnya pakailah terkait putusannya sendiri yang mengikat itu ya di situ, putusan mayoritasnya ya. Jadi ini tolong nanti diperhatikan kalau nanti materialnya Anda buat terpisah juga Anda tidak mengujinya kepada PP. Ini kan kalau dilihat di sini Anda mengujinya ke PP 35 2021 gitu larinya. Mestinya karena Anda ini materialnya nanti sendiri, makanya setiap angka Anda harus lihat bagaimana kemudian ketika Anda kontestasikan dengan konstitusi. Ini kan ada 3 ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 27 ayat 2, 28C ayat 2, 28D ayat 1 dan ayat 2 ya. Nah, Anda mengkontestasikan yang mana? Itu dari angka-angka sekian banyaknya itu. Ini kalau diurut jadi panjang nanti ya. Jadi panjang sekali. Setiap angka gitu disebutkan di situ ya. Karena setiap angka itu mengandung pasalnya masing-masing. Ada yang sudah dihapus, kan banyak sekali yang sudah dihapus itu. Lah sudah dihapus ini Anda anggap bertentangan dengan mana yang sudah dihapus itu? Ya, itu kalau materialnya. Ya, tetapi karena saran saya ini adalah dipisah, ya nanti materialnya Anda buat seperti itu, ya supaya memudahkan dalam kita melakukan proses pemeriksaannya, ya untuk kemudian memberikan juga edukasi kepada masyarakat luas. Itu bagian dari edukasi sebetulnya permohonan ini bagi masyarakat luas untuk memahami bahwa ternyata yang dimohonkan oleh pemohon ini adalah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal angka sekian dari pasal yang dimohonkan pengujian itu ya, itu kelihatan nanti, dan itu akan kelihatan juga ketika nanti ada yang mengajukan permohonan, orang akan mudah melihat apakah ini termasuk yang orang awam mengatakan ya bisa tidak atau tidak gitu, karena rujukannya sudah jelas yang mana yang mau dilihat itu nanti kalau materialnya ya. Tapi saran saya tadi karena dari awal saya menyarankan supaya memudahkan harus dipisah, ya dipisahkan sementara itu kemudian Anda rumuskan dengan rumusan kewenangan mahkamah, kemudian tenggang waktunya tadi sudah, kemudian legal standingnya posita dan petitum khusus untuk yang formil ya, karena formil ini pasti kalau undang-undang ini sudah jelas ada putusan-putusan sebagai referensi dari MK
MK berusaha sebagaimana komitmen terkait dengan uji formil itu batas waktunya memang sudah ditentukan, ada beberapa putusan referensinya di situ ya. Jadi memang untuk memberikan percepatan penentuan kepastian hukumnya dari produk undang-undang yang merupakan penetapan dari Perpu. Nah, setelah itulah kemudian ke materialnya. Itu saran ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Prof. Ini. Berikutnya sekarang Pak Suhartoyo. Silakan Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Arif, selaku Ketua Panen, dan Yang Mulia Pak ini, anggota Panen. Saya lanjutkan ya dari kuasa hukum atau mungkin prinsipal juga bisa mencermati atau memperhatikan. Saya menambahkan saja, jadi betul nanti supaya dimantapkan pilihannya apakah tetap mau menggabungkan pengujian formil dengan material ini, karena pengujian formil dan material digabung juga ada juga yang mengajukan seperti itu. Tapi memang kemudian dikaitkan dengan substansinya. Kalau substansinya berat-berat seperti ini, banyak dan detail banget begini, memang sebaiknya dipisah. Sebaiknya itu tidak imperatif, itu pilihan. Tapi kalau mau tetap seperti ini, memang banyak yang harus dikonstruksikan kembali. Yang pertama begini, pengujian formil yang sudah ajukan, ini sebenarnya pengujian formil yang mana? Apakah pengujian formil Undang-Undang 6 2023 atau masih ada kaitannya dengan pengujian formil Perpu? Kalau masih ada kaitannya dengan pengujian formil Perpu, ingat, Perpu sudah lewat waktu. Kalau pengujian ansih hanya Undang-Undang 6 2023, argumen-argumen yang dipakai untuk mengajukan permohonan ini adalah argumen-argumen Perpu. Pertama tentang kegentingan memaksa, kemudian persetujuan DPR, kemudian ada 3 unsur kenapa kegentingan memaksa itu diukur. Pertama karena kebutuhan hukum, kekosongan hukum, dan dalam keadaan normal tidak mungkin dipenuhi secara natural itu. Itu semua ada alasan-alasan yang sifatnya pengujian Perpu yang pernah diputuskan oleh MK dulu. Nah ini hati-hati. Apakah saudara-saudara ingin menggabungkan sebenarnya pengujian formil masih tarikannya dari Perpu sampai ke Undang-Undang 6 2023? Hati-hati, nanti kalau tidak cermat di situ bisa confuse, tumpang tindih, justru permohonan formil itu menjadi kabur. Mana sesungguhnya yang diinginkan itu? Kalau semata-mata petitumnya adalah pengujian formil Undang-Undang 6 2023, seharusnya sudah mulai ditinggalkan tentang alasan-alasan untuk pengeluaran Perpu itu. Karena itu dibedakan dengan tinggal waktu pengajuan. 45 hari yang pertama itu sudah lewat. Di samping memang substansi alasan itu berbeda sekali. Hati-hati. Jangan nanti malah kemudian kabur. Kalau ingin tetap mempersoalkan pengujian formil ini. Kemudian yang kedua, kalau memang kemudian tetap akan menggabungkan dengan pengujian material, saya menjelaskan sedikit tambahannya. Yang pertama adalah tadi di narasi di depan itu difokuskan bahwa pengujian ini fokusnya ada pasal 80 dan pasal 81. Tapi di petitum pasal sudah ditinggal. Tinggal 81, angka berapa itu yang jumlahnya kalau tidak salah sampai 19 angka pasal 81 itu. Tapi yang diuraikan dalam Pusita pasal per pasal yang dinyatakan inkonstitusional, bukan angka per angka dari pasal 81 itu. Oleh karena itu kalau masih firm bahwa pasal 81 dengan anakannya angka-angka yang jumlahnya sampai 19, saya hitung itu kalau tidak salah, itu di mana inkonstitusionalitasnya? Pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana? Itu harus diuraikan, kemudian
inline dengan petitum yang dimintakan. Kalau ini di awal minta pasal 80 dan 81 menjadi fokus, tapi uraiannya ada breakdown pasal per pasal yang inkonstitusional. Yang tadi dikatakan, ini pasal ini pun sekarang induknya jadi mana cantolannya, itu juga harus clear. Karena undang-undang ini gaduh-gaduh sudah merupakan metamorfosa dari beberapa undang-undang. Itu yang harus clear nanti, jangan kemudian tadi membuktikan pasal 64, pasal 66, pasal 88F, pasal 89 dan pasal 90A tentang sistem pengupahan, outsourcing, pembentian antar waktu tertentu. Nah, di mana letak inkonstitusionalitasnya? Itu harus clear cantolannya itu. Jangan kemudian di materi ini pun kemudian jadi kabur juga. Harus hati-hati ini. Nah, oleh karena itu pilihannya adalah apakah ingin pengujian formil diajukan dulu khusus untuk menjemput ada tidak proses pembentukan yang inkonstitusional terhadap Undang-Undang 6 2023. Ini kok terhadap Perpu alasan dengan kepentingan memaksa, kekosongan hukum, kemudian kebutuhan hukum dan dalam normal tidak mungkin terpenuhi, padahal Anda sudah mengkanter bahwa sebenarnya cukup karena 2 tahun perintah undang-undang putusan Ciptaker. Nah ini masuk pada Perpu loh, makanya hati-hati. Sedangkan Perpu sudah lewat. Kalau ingin diajukan lagi sudah expired karena sudah 45 hari pertama sudah lewat. Nah ini harus diperlukan kejelian, kecerdasan, alasan formal, uji formil Perpu. Undang-Undang 6 2023 itu tinggal di mana? Tinggal dicarikan argumen-argumennya itu. Supaya tidak tumpang tindih, tidak kabur dengan ya argumen-argumen Perpu. Gitu. Jadi silakan apakah mau tetap seperti ini. Kalau seperti ini nanti tolong di petitum saudara-saudara di plaster ya. Petitum ini halaman 111 ini. Berdasarkan hal-hal tersebut dibahas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK untuk memutus sebagai berikut. Kasih dulu klasternya, pengujian formil. Isinya ini, kemudian dan atau dalam pengujian material. Isinya ini. Ini soal format ya, format, kemudian estetika. Tapi yang paling penting yang saya tekankan adalah tolong urean-urean pusitanya itu tadi dicermati betul. Karena saling bertentangan pasal 8081 konsennya di sana kok ada membreakdown pasal per pasal yang dinyatakan konstitusional, inkonstitusional. Di itu tidak muncul, yang muncul hanya 81 angka-angka ya. Semua harus mengalir, saudara para kuasa. Harus mengalir dan inline. Itu baru syarat formal sebuah permohonan yang baik. Belum tentu dikabulkan oleh MK, tapi permohonan secara formal kalau seperti itu terpenuhi, maka permohonan itu sudah memenuhi persyaratan. Soal nanti beralasan atau tidak itu akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses yang berbeda. Saya kira itu saja yang mulia, Prof. Arif, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Ini dua panel itu yang terakhir, tinggal nambahi sedikit atau menyimpulkan. Jadi ada dua harus Anda perhatikan. Sebagaimana saya pernah ketemu saudara-saudara, permohonan yang baik adalah permohonan yang tuntas. Artinya ya, permohonan itu Anda bisa membuat yang sekaligus Anda itu sebagai pemohon tidak sekedar mengklaim isu konstitusionalitas, Anda juga bisa berperilaku untuk mensimulasi kalau Anda itu yakin permohonan yang saya buat begini, ya ini sudah sempurna dan kemungkinan dikabulkan atau tidak.
Itu yang harus Anda pikirkan. Sehingga dari situ maka konsistensi, koherensi, dan korespondensi itu harus dimulai dari perihal sampai ke petitum. Nah ini banyak berasal dari yang Prof. Eni, masukan dan kritik dari Prof. dan Prof. Ini susah dimengerti karena apa? Menggabungkan formil dan material. Bisa saja digabung, tapi lebih memudahkan untuk penanganan perkara ini itu kalau dipisah. Sehingga Anda tidak repot-repot di dalam petitumnya itu membuat dua, ya, satu-satu. Soalnya kalau formilnya itu digarap dulu dan diselesaikan di MK, yang kemudian formilnya itu sudah dikabulkan, berarti yang mati bukan? Nah itu perlu dipikirkan proses atau tahapnya. Ya. Terus kemudian yang kedua, di dalam hal Anda menyebut ada pengujian pasal 80 dan pasal 81. Nah tapi nggak muncul pasal 77 seperti yang kemarin itu kan dua pasal tapi yang hanya satu. Ini sebetulnya yang tanya, nah ada pasal yang 81 itu juga sudah tidak tadi bukan pasalnya, tapi kemudian angka pasal 81 angka berapa yang dikontestasikan itu pasal 81 angka 12 dengan pasal 27 dan pasal 28C Undang Dasar 45 itu semuanya dikontestasikan begitu, tapi bisa diklasterkan. Tadi Anda sudah menggunakan klasternya. Nah ini ya, itu bisa dipakai. Ya, kemudian yang berikutnya, jadi Anda menyampaikan secara konsisten, koheren, dan berkorespondensi sehingga memudahkan untuk diteliti, dianalisis, dan kemudian juga nanti Anda gampang membuktinya dalam persidangan. Ya ini yang ini dihadirkan saksi ini, yang ini ahlinya ini, itu nanti kalau pastor itu lebih mudah kan. Ya. Kemudian mengenai format itu juga tadi dari disebut Prof. ini, ya tematikanya ada identitas, kemudian kewenangan, tenggang kedudukan, dan yang sudah saya sebut atau alasan permohonan petitum, asanya ini asa itu apalagi kamu menyebutkan ini permohonan diajukan dalam bulan Ramadan akan lebih baik dan bulan Ramadan dan akhirnya kan sama saja kan, mau bulan Ramadan, bulan Lebaran, Natal baru ya sama saja kan, bertindak sebagaimana memutus dan yang Maha Esa, dan yang Maha Esa. Jadi nanti dibuat saja sistem itu saja dengan PMK gitu. Jadi asanya itu dibuang, asa juga ini asa. Kalau HA itu ada harapan. Kemudian yang berikutnya dalam pertanyaan yang khususnya menyangkut klaster tenaga kerja itu ada beberapa putus konstitusi yang nanti Anda kontestasikan dengan itu pernah terus dikabulkan, jadi kuat dengan dasar itu. Kalau ini ditolak berarti Anda kuat candolanya ke konstitusinya, ya itu ada beberapa itu yang penting. Kemudian ini atau kesimpulannya ya di antara pengujian formil dan material. Kemudian saudara juga perlu memperbaiki dasar ya, itu juga perlu diperbaiki. Saya kira sudah disampaikan Pak Eni dan Bapak Ayo. Terus itu saya sekali lagi, ini adalah hak untuk menggunakan nasihat atau itu harus bentuk
bentuknya masih menggabungkan atau mau men-split juga terus ya, saudara-saudara hak konstitusional saudara. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Mengerti Pak Sangko? Terima kasih yang cukup. Prof ini ada tambahan? Cukup Prof. Ya baik, begitu sidang bulan yang pertama ini sudah bisa selesaikan, juga bisa mengerti menggunakan atau diserah ke saudara. Kemudian kalau Anda akan memperbaiki atau akan punya batas waktunya Senin 22 tahun 2023 pada pukul 14.00 paling lambat. Kalau sebelumnya sudah bisa diperbaiki, disampaikan kepaniteraan, maka nanti kita akan menentukan, kepaniteraan akan menentukan hari sidang perdana kedua dari mana. Jadi paling lambat Senin 22 Mei tahun 2023. Permohonan dalam bentuk hard copy maupun soft copy lambat diterima jam 14.00. Gitu? Sudah bisa dimengerti, saudara? cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Terima kasih atas permohonan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas kehadiran kuasa hukum dan para prinsipal yang hadir. Ya, untuk lain kali tolong jalannya mas ketentuan yang sama antara yang hadir secara luring maupun daring. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan hadirin dimohon berdiri.